Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang sangat terampil dan brutal sedang mengasah pisau besar kesayangannya sebelum dia berangkat untuk menjalankan misinya. Sedangkan di tempat lain, seorang bos Yakuza diberitahu oleh anak buahnya jika ada sebuah kelompok yang tidak lagi ingin diperintah oleh kelompok si kakek bos. Jika terus-terusan ditekan, mereka akan melakukan perlawanan. Mendengar anak buahnya tidak becus mengurus satu masalah, si kakek langsung merobek pipi anak buahnya tersebut. Tapi tidak lama kemudian mereka mendengar kegaduhan dari luar di mana kelompok mereka sedang dihabisi oleh Sakata. Ternyata Sakata mendapatkan misi untuk membantai habis kelompok Yakuza si kakek. Sakata yang merupakan asasin yang sedikit bicara tapi banyak membantai, dengan ekspresi dingin menghabisi semua anak buah si kakek yang berjaga di luar rumah. Sampai akhirnya Sakata mendapatkan sedikit perlawanan dari tangan kanan si kakek. Meskipun tubuhnya lebih besar, tapi sepertinya hal itu belum cukup untuk menandingi kebrutalan Sakata. Sakata kemudian memotong tangan si pria dan meninggalkannya begitu saja. Setelah hampir semua anak buah si kakek dibantai oleh Sakata, si kakek yang tadinya sangar sekarang terlihat seperti kakek-kakek biasa. Seperti ciri khasnya, meskipun si kakek meminta untuk diampuni, tanpa sepatah kata pun Sakata langsung mengirim si kakek ke alam lain. Saat ada satu orang yang akan menembak Sakata, orang tersebut keburu ditembak duluan oleh rekan Sakata yang bernama Fujita. Setelah selesai dengan misinya, Fujita kembali bertanya kepada Sakata tentang niatnya yang ingin pensiun dari pekerjaannya dan ingin fokus pada keluarganya. Tanpa menjawab pertanyaan Fujita, Sakata hanya menjabat tangannya kemudian pergi dari sana. Singkat waktu, Sakata kemudian pulang ke rumahnya. Di sana dia langsung disambut oleh istrinya dan anak perempuannya yang bernama Ryo. Karena tubuhnya bau tengik, Sakata kemudian memutuskan untuk mandi. Tapi baru saja selesai mandi, dia mendapati istri dan anaknya sedang ditahan oleh 5 orang yang menggunakan topeng iblis. Entah bagaimana caranya, mereka berhasil mengetahui lokasi rumah dari Sakata. Selain itu, mereka jugalah yang memberikan misi pada Sakata untuk menghabisi kelompok Yakuza si kakek dengan perantara Fujita. Setelah semua Yakuza di kota Shinjo dihabisi oleh Sakata, sekarang merekalah yang akan menguasai kota dan menjaga kota dari semua ancaman, termasuk Sakata itu sendiri yang memiliki skill mematikan dan bisa menjadi ancaman di masa depan. Karena istri dan anaknya ditahan, Sakata menjadi susah untuk melawan. Dan sungguh ironisnya, Sakata harus melihat istri dan anaknya dihabisi tepat di depan matanya. Melihat semua itu, dia pun bersumpah suatu hari nanti dia akan balas dendam dan menghabisi mereka semua. Tapi Sakata keburu ditembak di kelapanya. Dan peristiwa tersebut disetting sebagai aksi pembantaian oleh seorang suami sebelum dia mendiskon nyawanya sendiri. Singkat waktu, 12 tahun kemudian, setelah keluar dari rumah sakit penjara, sungguh suatu keajaiban dan bantuan dari Tuhan. Sakata ternyata masih hidup. Tapi akibat tembakan di kepalanya membuat Sakata mengalami kelumpuhan. Beruntungnya 12 tahun lalu Fujita langsung datang ke rumah Sakata dan melarikannya ke rumah sakit. Sakata kemudian dibawa pergi oleh Fujita. Sebagai rekan kerja lamanya, Fujita membawa Sakata ke suatu tempat untuk dirawat. Dia juga menyewa perawat untuk menjaga Fujita. Di tempat lain, wali kota baru yang bernama Sunohara sedang melakukan jumpa pers. Dia dipuji karena kinerjanya selama menjabat membuat kota Shinjo yang hampir mati dalam waktu singkat menjadi kota yang sangat maju. Berkat hasil kerjanya,
dia pun sangat dicintai oleh masyarakat. Tapi ada satu jurnalis yang mengajukan pertanyaan kepada Sunohara. Terlepas dari kemajuan kota, terdapat banyak sekali kasus orang hilang, seperti orang-orang penting dan kelompok yang tidak setuju dengan gagasan sang wali kota. Pasti tidak lama akan menghilang. Tapi kasusnya sama sekali tidak pernah diusut tuntas. Mendengar pertanyaan si jurnalis, Sunohara hanya menjawab, "Coba tunjukkan bukti nyatanya jika memang benar itu terjadi. Dan jangan mencoba menjatuhkan citra kita yang sudah berhasil dia angkat." Saat akan melanjutkan pertanyaannya, si jurnalis tidak diberikan kesempatan untuk berbicara lagi. Kembali ke Sakata. Malam harinya, si perawat membawa Sakata untuk berjalan-jalan. Tapi saat akan menaiki tangga, Sakata langsung diserang oleh seorang pria yang ternyata adalah tangan kanan si kakek dulu yang tangannya telah dipotong oleh Sakata. Melihat kondisi Sakata yang lumpuh dan tidak berdaya, dia pun menjadi kesal sendiri dan mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Kembali ke si jurnalis. Ternyata dia berani mengajukan pertanyaan tersebut karena dia mendapatkan informasi dari mantan anak buah si kakek Yakuza yang bibirnya dirobek. Dan diketahuilah jika kelima orang yang menggunakan topeng iblis itu menyebut diri mereka sebagai Kimengumi yang sekarang menguasai kota Shinjo. Si jurnalis mencurigai keterlibatan wali kota yang bekerja sama dengan kelompok tersebut dan sangat ingin membeberkan semua informasi yang dia miliki kepada masyarakat jika wali kota mereka tidaklah sebaik yang mereka pikirkan. Saat memberikan bayaran atas informasinya, mereka tiba-tiba didatangi oleh satu anggota Kimengumi yang menggunakan topeng iblis merah. Karena si jurnalis merupakan ancaman yang bisa menguak kejahatan Kimengumi, dia pun langsung dihabisi saat itu juga. Sedangkan si mantan Yakuza juga didatangi oleh anggota lainnya yang menggunakan topeng iblis kakek. Dan pastinya dia juga ikut dihabisi. Beralih ke Fujita, sebuah fakta akhirnya terungkap. Ternyata dialah orang yang memberikan informasi tempat tinggal Sakata pada kelompok Kimengumi. Dan dia merawat Sakata sebagai bentuk dari rasa penyesalannya. Tidak lama dia mendapatkan telepon dari si perawat jika Sakata mendapatkan serangan dan sedang dirawat di rumah sakit. Sedangkan di rumah sakit, seorang kepala polisi menemui anak buahnya yang menjaga ruangan Sakata. Setelah memberikan anak buahnya uang untuk ngopi, si kepala polisi kemudian masuk ke kamar Sakata. Dan sungguh mengejutkannya, kepala polisi ini adalah salah satu anggota Kimengumi. Pantas saja semua kejahatan kelompoknya tidak pernah terungkap ke media. Melihat Sakata masih hidup, si kepala polisi kemudian menyuntikkan racun ke dalam infus Sakata. Tapi ketika Sakata melihat salah satu orang yang menghabisi keluarganya, dengan besarnya rasa balas dendam pada dirinya, secara mengejutkan dia bisa menggerakkan matanya, bahkan sedikit bisa berdiri. Meskipun belum pulih sepenuhnya, tapi hal itu cukup membuat si kepala polisi kewalahan. Kemudian kedua anak buahnya telah kembali dari luar dan melihat si kepala polisi menggunakan topeng yang aneh. Salah satu polisi jujur merasa curiga melihat sikap ketuanya, tapi dia langsung dihabisi oleh kepala polisi. Sedangkan anak buah satunya juga merupakan komplotannya. Tapi kejadian itu dilihat oleh seorang dokter yang pastinya juga langsung dihabisi. Dari belakang, Sakata kembali bangkit dan menyerang si kepala polisi. Meskipun dengan kondisinya sekarang, Sakata tetap asasin yang mematikan. Si anak buah bisa dijatuhkan dari atas gedung. Sedangkan si kepala polisi akhirnya tewas setelah Sakata menjerat lehernya menggunakan kain. Dia pun telah berhasil membalaskan dendamnya pada salah satu anggota yang menghabisi keluarganya. Fujita yang baru tiba di sana melihat Sakata kembali bisa berjalan meskipun dalam kondisi pincang.
Tapi saat Sakata kembali mengingat tragedi saat keluarganya dibantai, secara mengejutkan dia langsung sembuh dari lumpuhnya. Seolah-olah iblis sedang merasuki dirinya untuk menuntaskan balas dendamnya. Beralih ke pabrik pembuangan sampah yang dikelola oleh salah satu anggota Kimengumi. Sebenarnya pabrik tersebut hanyalah kedok belaka. Padahal aslinya di tempat ini mereka memproduksi obat terlarang. Bisnis kotor ini merupakan salah satu sumber uang dari kelompok mereka. Si pria yang menggunakan topeng bertanduk satu menelpon rekannya yang menggunakan topeng serigala. Kemudian memberitahunya jika si kepala polisi telah tewas di tangan Sakata. Si topeng bertanduk yang mengetahui jika Sakata sedang bersama Fujita langsung mengirim pesan agar Fujita menghabisi Sakata dan membawa mayatnya ke pabrik pembuangan. Singkat waktu, Fujita kemudian membawa mayat Sakata ke pabrik. Setelah orang di sana memastikan jika itu benar adalah Sakata, mereka kemudian membuangnya di tempat penghancur sampah. Tapi ternyata itu adalah sebuah tipuan karena Sakata ternyata masih hidup dan Fujita lebih berpihak kepadanya. Seperti ciri khasnya, tanpa banyak bicara, Sakata langsung membantai semua orang yang ada di sana dan mencari keberadaan si topeng bertanduk. Karena si topeng bertanduk terus mengawasi CCTV, dia pun melihat jika Sakata masih hidup dan itu artinya Fujita telah berkhianat. Dia pun menyuruh anak buahnya menghabisi Fujita dan si perawat. Kembali ke Sakata, dia terus mengajar semua orang yang ada di sana dan terus mencari keberadaan si topeng bertanduk. Sedangkan untuk Fujita, dia berhasil menghabisi orang di sana meskipun dia terkena tembakan di perutnya. Setelah mengajar semua orang di sana, Sakata melihat jika si topeng bertanduk malah sedang berada di luar dan sudah siap meledakkan gedung. Pemimpin dari kelompok Kimengumi yang mereka sebut Master melihat ledakan gedung tersebut dan menelpon si topeng bertanduk. Saat dia mengira Sakata telah tewas, dia pun terkejut saat melihat Sakata masih selamat dan berjalan keluar dari kobaran api menggunakan kain tebal. Ketika dia akan menembak Sakata, Fujita langsung menabraknya. Karena rasa bersalahnya atas kematian keluarganya Sakata, akhirnya Fujita mengatakan jika dialah yang memberitahu tempat tinggal Sakata pada kelompok Kimengumi. Tapi dia tidak menyangka jika mereka juga akan menghabisi keluarga Sakata. Mendengar semua itu, tanpa sepatah kata pun Sakata langsung menembak Fujita. Sedangkan untuk si topeng bertanduk, Sakata membawanya ke suatu tempat kemudian menyiksanya untuk mendapatkan informasi keberadaan pemimpin mereka. Tidak lama si Master pun menelpon. Dan tebak siapa sosok sebenarnya dari si Master. Dia tidak lain adalah si wali kota Sunohara. Si Master kemudian memberitahu Sakata jika selama ini putrinya masih hidup dan dibesarkan oleh si topeng serigala. Mendengar hal itu membuat amarah dan rasa balas dendam pada diri Sakata semakin mendidih. Dia pun semakin bertekad untuk menuntaskan balas dendamnya dan menyelamatkan putrinya. Sekarang dia sudah berhasil menghabisi 2 anggota dari Kimengumi. Beralih ke tempat si topeng serigala. Terlihat sekarang Ryo sudah tumbuh menjadi gadis remaja. Si topeng serigala sengaja mengasuh Ryo karena memiliki niat busuk saat usia Ryo sudah bisa menahan rasa nyeri saat dijejali rudal. Ryo pun menganggap jika selama ini si topeng serigala adalah ayah kandungnya. Keluar dari tempat itu, Ryo langsung latihan memanah yang merupakan hobinya untuk mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten di Jepang. Kembali ke Sakata, dia kemudian menemui teman lamanya yang merupakan seorang polisi untuk mendapatkan informasi.
でこの男が死んで晴れてSetelah mendapatkan informasi tempat tinggal si topeng serigala, Sakata langsung menerobos masuk dan membantai semua orang yang berjaga di sana. Ryo yang mengetahui ada penyusup masuk langsung bersembunyi. Di ruangan tersebut, Sakata melihat foto dari putrinya yang masih kecil sampai tumbuh remaja. Tidak lama kemudian, si topeng serigala juga datang. Sakata langsung mengajar si topeng serigala dan bertanya di mana putrinya sekarang. Dan Sakata pun baru mengetahui jika si pria itu adalah orang yang telah menghabisi istrinya. Setelah mendengar suaranya dengan kata-kata yang sama seperti saat dia menghabisi istrinya. Tapi Ryo kemudian datang sambil mengarahkan panah. Dia yang belum mengetahui jika Sakata adalah ayah kandungnya langsung memanah Sakata tepat di bahunya. Si topeng serigala kemudian mendorong Sakata keluar dari jendela. Untungnya Sakata langsung ditolong oleh si paman yang juga datang ke sana. Dari belakang, topeng iblis merah datang ke sana dan membawa Ryo untuk dijadikan umpan agar Sakata datang ke tempat si master. Malam harinya, si paman yang bernama Takigawa mendapatkan telepon dari si master. Dia meminta telepon itu diserahkan kepada Sakata. Si master memberitahu Sakata jika Ryo sedang bersamanya. Jika ingin menyelesaikan masalah di antara mereka, Sakata disuruh pergi ke tempatnya. Mengetahui putrinya dalam bahaya, tanpa peduli dengan luka yang dia dapatkan, Sakata langsung tancap gas pergi dari sana. Sebelum pergi ke sana, Sakata terlebih dahulu pergi ke markas lamanya. Di antara banyaknya senjata, dia tetap memilih menggunakan pisau besar favoritnya. Setelah mengambil jaket yang selalu dia gunakan dalam menjalankan misi, Sakata langsung pergi ke tempat si master. Menurut gua ini termasuk hal yang kurang masuk akal. Karena dengan lukanya, ditambah pasti banyak pasukan yang akan dia hadapi. Seharusnya dia mengambil senapan dan alat peledak. Tapi namanya juga film. Kalau tidak begitu jadinya kurang greget. Ketika sudah tiba di sana, dia mengalihkan perhatian musuh dengan mobil yang kosong, sedangkan dia masuk dari tempat lain. Dan aksi tidak masuk akal satu versus banyak pun terjadi. Sakata dengan setelan lengkap sebagai assassin langsung membantai semua musuh yang menghadangnya. Selesai di lantai 1, Sakata lanjut membrutal ke lantai 2. Meskipun seorang diri, dia bisa menghabisi semua musuh di depannya. Karena aksi gebleknya yang memilih hanya membawa pisau, dia pun harus mendapatkan luka tusukan di pinggangnya. Selesai dari sana, akhirnya Sakata bertemu dengan si topeng serigala. Saat berduel, Sakata kembali mendapatkan luka di perutnya. Tapi akhirnya, dia berhasil mengalahkan si topeng serigala. Selesai dari sana, kembali lagi Sakata harus berhadapan dengan musuh yang jumlahnya banyak, yang pastinya sangat menguras tenaga. Selesai dengan pertarungan yang melelahkan, akhirnya Sakata tiba di tempatnya Ryo. Tapi dia keburu kelenger karena dipukul dengan tongkat oleh si topeng iblis merah. Sakata kemudian dibawa ke hadapan si master bersama dengan Ryo. Si master kemudian menceritakan sebuah legenda dari kota Shinjo, di mana setiap 50 tahun sekali sang iblis akan merasuki satu orang untuk melakukan pembantaian massal. Tapi dia sendiri pun belum pernah melihat sosok iblis tersebut. Karena dia sangat ingin melihat iblis, dia pun memancing amarah Sakata dengan cara menebas Ryo tepat di depannya. Tapi tiba-tiba Takigawa datang dan langsung menembak ke segala arah. Melihat kesempatan itu, Sakata berteriak kepada Ryo untuk kabur dari sana. Mendengar suara dari teriakan Sakata mengingatkan Ryo pada sosok ayahnya dulu. Kali ini Sakata sedikit kewalahan saat bertarung dengan si topeng iblis merah.
karena dia juga memiliki skill bertarung yang cukup hebat. Sakata pun harus mendapatkan banyak luka dari pertarungan tersebut. Tapi jiwanya kembali terbakar saat mengingat momen istrinya dihabisi. Hal itu membuat Sakata kembali OP dan berhasil mengalahkan si topeng iblis merah. Di sini fakta baru kembali terungkap. Ternyata sosok di balik topeng iblis merah tersebut adalah saudara kembar si Master yang mempunyai bekas luka di wajahnya. Mereka dulu merupakan satu perguruan dan saling melindungi. Tapi si Master yang lebih dominan suatu hari malah menyuruh saudaranya untuk menghabisi guru mereka sendiri. Dan tibalah saatnya Sakata berduel melawan si Master. Tapi dengan semua luka yang dia dapatkan dan tenaga yang pasti banyak terkuras, harus melawan Master yang masih segar bugar. Hal itu pun membuat Sakata harus kehilangan satu lengannya setelah ditebas oleh Master. Setelah Master melihat Sakata yang terus bisa bangkit setelah mendapatkan begitu banyak luka, dia pun menyadari jika Sakata lah manusia yang dirasuki oleh iblis. Dengan tekad balas dendamnya, Sakata akhirnya berhasil menghabisi si Master. Setelah Master tewas, Ryo yang sudah menyadari jika Sakata adalah ayah kandungnya kembali datang menemuinya. Tapi kembali lagi Sakata harus mendapatkan luka tembak dari si topeng serigala yang ternyata masih hidup. Dan dia masih kekeh mengakui jika dialah ayah kandung dari Ryo. Tapi entah bagaimana caranya, dengan luka sebanyak itu, Sakata masih bisa bangkit dan kali ini benar-benar menghabisi si topeng serigala. Setelah menuntaskan balas dendamnya, akhirnya Sakata harus tewas di pelukan anaknya. Singkat waktu, ketika polisi mengevakuasi para korban, terlihat jika si topeng iblis merah masih selamat. Singkat waktu, 1 tahun kemudian, si topeng iblis merah berhasil terpilih menjadi wali kota Shinjo dan akan meneruskan ambisi saudaranya. Ketika dia melakukan tarian ritualnya, tanpa dia sadari, Ryo sudah ada di sana dan langsung melepaskan anak panahnya, yang membuat si topeng iblis merah tutup usia. Akhirnya Ryo berhasil menuntaskan balas dendam sang ayah. Kemudian film ditutup dengan Ryo yang mengendarai mobil milik ayahnya. Apakah Ryo akan menjadi penerus sang ayah? Mana gua tahu. Itu semua tergantung sutradaranya. Dan film pun berakhir.